teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan. Kita tonton juga yuk! Materi pertama yang akan kita bahas ialah mengenai perbedaan desa dan kota. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Masyarakat pedesaan. 1. Perilaku homogen. 2. Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. 3. Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status. 4. Mobilitas sosial kurang dinamis. 5. Kesatuan dan keutuhan kultural. 6. Banyak ritual dan nilai-nilai sakral lebih tinggi atau kolektivisme. Masyarakat kota. 1. Perilaku heterogen. 2. Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan. 3. Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. 4. Mobilitas sosial dinamis. 5. Kebauran dan diversifikasi kultural. 6. Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular lebih tinggi atau individualisme. Interaksi antara daerah perkotaan dengan pedesaan menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya sangat bergantung pada jarak terhadap pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, makin lemah interaksinya. Jika disimpulkan, desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat, serta sifat kependudukannya yang non-agraris. Materi kedua ialah zona interaksi. Interaksi desa-desa telah memberi pengaruh pada kedua wilayah. Bahkan, interaksi tersebut memunculkan kota kecil baru di perbatasan wilayah desa kota. Menurut R. Bintarto, zona-zona interaksi desa kota sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, bisa sambil dilihat juga gambarnya. 1. City diartikan sebagai pusat kota. 2. Suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Wilayah ini merupakan tempat tinggal para pengelaju. Pengelaju adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian tanpa menginap ke kota. 3. Suburban prime atau tepi subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang melingkari daerah perkotaan. Wilayah ini merupakan daerah peralihan kota dan desa. 4. Urban fringe atau daerah perkotaan paling luar, yaitu semua batas wilayah terluar suatu kota. Wilayah ini ditandai dengan sifat-sifatnya yang mirip dengan wilayah kota, kecuali terhadap wilayah pusat kota. 5. Rural urban fringe atau daerah batas desa kota, yaitu suatu wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. 6. Rural atau daerah pedesaan, yaitu suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Materi ketiga ialah interaksi wilayah desa ke kota. Bagaimana sih interaksi tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Interaksi wilayah desa ke kota. Analisa wilayah merupakan studi yang komprehensif dan terpadu dari unsur-unsur yang ada pada suatu wilayah, baik komponen alamiah maupun komponen penduduk. Salah satu bentuk analisis wilayah ini antara lain kajian mengenai kota dan desa serta interaksi di antara keduanya. Wilayah desa dan wilayah kota tidak statis,
Artinya, kedua wilayah ini mengalami perkembangan dan saling berinteraksi. Interaksi desa dan kota dipengaruhi oleh banyak faktor. Interaksi desa dan kota membentuk zona interaksi. Bagaimanakah bentuk zona interaksi desa dan kota? Apakah faktor yang menyebabkan interaksi wilayah desa dan kota? Apakah pengaruh interaksi tersebut? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar, dan melalui media massa lain. Dalam geografi, interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat berakibat terjadi perubahan kenampakan-kenampakan pada wilayah tersebut. Terjadinya interaksi ini karena dua wilayah atau lebih yang penduduknya saling menghubungkan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya maupun bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap interaksi. Menurut Edward Allman, ada 3 faktor utama yang berpengaruh terhadap timbulnya interaksi antar wilayah, yaitu faktor kelengkapan wilayah atau regional complementary, kesempatan berintervensi atau intervention opportunity, dan kemudahan perpindahan ruang, spatial transfer ability. A. Faktor kelengkapan wilayah atau regional complementary. Kelengkapan wilayah diartikan sebagai adanya perbedaan sumber daya antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga timbul saling melengkapi dalam kebutuhan. Contoh, wilayah A mempunyai sumber daya seperti produksi bahan makanan pokok, beras, jagung, dan kacang-kacangan contohnya. Sementara wilayah B memproduksi barang berupa pupuk, pakaian, dan barang jadi lainnya. Adanya perbedaan sumber daya tersebut menyebabkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya saling membutuhkan. Akibatnya, timbul interaksi antara kedua wilayah tersebut. Sebagai produsen dan konsumen, saling membutuhkan antara kedua wilayah atau lebih ini bukan disebabkan faktor ekonomi saja, tapi juga faktor lainnya seperti sosial budaya dan keamanan. Lebih jelasnya dapat kalian lihat pada gambar. B. Faktor kesempatan berinteraksi atau intervention opportunity. Kesempatan intervensi diartikan sebagai adanya intervensi suatu wilayah untuk menyuplai kebutuhan kedua wilayah yang saling berinteraksi sehingga dapat melemahkan pola interaksi antara kedua wilayah tersebut. Contoh, wilayah A mempunyai surplus terhadap produksi beras, akan tetapi minus dalam memproduksi pupuk. Sebaliknya, wilayah B surplus dalam memproduksi pupuk, akan tetapi tidak berproduksi beras. Kedua wilayah tersebut saling berinteraksi karena adanya faktor saling membutuhkan. Akan tetapi timbul wilayah C yang mempunyai surplus produksi beras dan produksi pupuk. Wilayah C kemudian melakukan intervensi untuk menyuplai kebutuhan masing-masing wilayah A dan wilayah B. Akibat intervensi wilayah tersebut dapat melemahkan pola interaksi antar wilayah A dan wilayah B. Selanjutnya, pola mereka ini dapat dilihat dalam gambar berikut. Kesempatan intervensi dapat pula diartikan sebagai adanya sumber daya alternatif yang dapat melemahkan interaksi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya wilayah A surplus produksi beras, namun demikian wilayah B mempunyai produksi alternatif lain yang bisa dijadikan sebagai bahan baku makanan pokok seperti gandum dan jagung. Produksi gandum dan jagung yang dihasilkan oleh wilayah B dapat memperlemah interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Baiklah, selanjutnya C. Faktor kemudahan perpindahan ruang atau spatial transfer ability. Kemudahan perpindahan ruang adalah perpindahan fisik dan non-fisik yang dapat menyebabkan timbulnya saling interaksi antar wilayah. Perpindahan fisik dapat berupa manusia dan arus barang, sedangkan non-fisik dapat berupa arus informasi, ide, atau gagasan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kemudahan perpindahan fisik dan non-fisik yang berakibat interaksi dapat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut. 1. Lancarnya prasarana dan sarana transportasi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. 2. Jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya relatif dekat dan tidak mengalami hambatan. 3. Biaya angkutan atau biaya transportasi untuk memindahkan manusia, arus barang, ide, informasi, dan gagasan.
Jarak dapat berupa jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak seharusnya antara dua wilayah. Misalkan, antara jarak Jakarta dan Bogor berjarak 60 km. Jarak ini memudahkan saling interaksi baik manusia, barang maupun ide dan informasi antara kedua wilayah. Jarak jarak relatif adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan perpindahan manusia, arus barang, informasi, ide, dan gagasan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jarak relatif bisa mempercepat penyampaian perpindahan manusia, arus barang, dan arus informasi dengan menggunakan teknologi. Misalnya, jarak antara Jakarta-Surabaya dengan menggunakan bus atau kereta api bisa memakan waktu 1 hari, sedangkan dengan pesawat terbang hanya membutuhkan waktu 1 jam. Dalam proses interaksi ini, sering muncul konflik horizontal. Ada beberapa konflik yang terjadi dalam pemanfaatan lahan pemukiman pada suatu wilayah. Misalnya, yang pertama sengketa batas wilayah pemukiman dan sengketa memperebutkan lahan untuk pertanian yang subur dan kaya air. Kedua, sekelompok orang yang mendirikan rumah di atas tanah yang bukan hak miliknya, sehingga ketika digusur menuntut pesangon dan bentrok dengan pemilik tanah atau pemerintah. Ketiga, pola pemukiman yang sarana fasilitas pendukungnya kurang baik, misalnya mampatnya saluran air, jalanan yang sempit dan becek, banyak pada pedagang kaki lima yang menempati bahu jalan, tidak ada taman, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan gitu ya. Misalnya, manfaat interaksi desa kota bagi perkotaan ya, meliputi terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan mentah atau bahan baku industri, kemudian terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan, kemudian terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan, dan tersedianya tempat pemasaran hasil industri. Sedangkan manfaat interaksi desa kota bagi pedesaan meliputi pertama, terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Kedua, masuknya pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari kota ke pedesaan. Kemudian membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar, di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayuran, daging, serta ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota, misalnya saja buruh bangunan. Dalam proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau jembatan, serta tukang becak sekalipun. Bila pekerjaan di bidang pertanian mulai menyurut, sementara menunggu masa panen mereka merantau ke kota terdekat untuk melakukan pekerjaan apa saja yang tersedia. Sebaliknya, kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh orang desa seperti bahan-bahan pakaian, alat, dan obat-obatan pembasmi hama pertanian, minyak tanah, obat-obatan untuk memenuhi kesehatan, serta alat transportasi. Oleh karena itu, baik keduanya tidak dapat dipisahkan. Masyarakat perkotaan membutuhkan masyarakat perdesaan. Begitupun sebaliknya, keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dalam membangun kelangsungan hidup bersama untuk menciptakan keselarasan yang seimbang. Adapun aspek-aspek interaksi yang menunjukkan hubungan antara perdesaan dan perkotaan, selain aspek positif, aspek negatif juga mempengaruhi hubungan tersebut. Baik, materi keempat ialah mengenai teori titik henti atau breaking point teori. Nah, teori ini merupakan modifikasi dari teori Rayleigh yang pada prinsipnya menyatakan bahwa
Jarak titik henti dari pusat perdagangan atau pertumbuhan yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan itu dan berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar pangkat 2 jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk kota atau wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan lokasi, garis-garis batas wilayah, pengaruh interaksi kota satu dengan kota lainnya. Juga bisa digunakan untuk menempatkan lokasi industri dan pusat-pusat pelayanan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. THAB sama dengan JAB dibagi 1 ditambah akar PA dibagi PB, di mana THAB merupakan jarak lokasi titik henti antara pusat wilayah A dan B dalam kilometer atau mil dihitung dari jarak penduduk paling banyak. JAB adalah jarak antara wilayah A dan B. PA adalah jumlah penduduk wilayah A, penduduk lebih besar ya. PB merupakan jumlah penduduk wilayah B, penduduk lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat dan simak contoh soal berikut ini. Jumlah penduduk kota Bekasi diumpamakan 1.500.000 jiwa. Kota Solo 750 jiwa dan kota Boyolali 500 jiwa. Jarak kota Boyolali Solo 30 km. Jarak kota Boyolali Seruan 16 km. Hitunglah lokasi titik henti atau yang merupakan batas interaksi antara kota tersebut. Yuk kita jawab sama-sama. Yang pertama kita cari lokasi titik henti kota Solo Boyolali. Langsung aja masuk ke rumus TH Solo sama dengan JAB dibagi 1 tambah akar PA dibagi PB sama dengan JAB-nya 30 dibagi 1 ditambah PA-nya 1.500.000 dibagi PB-nya 500. Dalam akarnya itu. Maka 30 dibagi 1 ditambah akar 3. 30 dibagi 1 tambah 1,73. Maka 30 dibagi 2,73. Hasilnya ialah 11 km. Ya, bisa dilihat di gambar diagramnya. Jadi lokasi titik henti antara kota Solo dan Boyolali yang diukur dari kota Solo ialah 11 km. Sedangkan dari kota Boyolali 30 dikurangi 11 km sama dengan 19 km. Oke, yang kedua kita cari lokasi titik henti kota Seruan Boyolali. Maka TH Seruan sama dengan 16 dibagi 1 tambah akar 1.500.000 dibagi 500 sama dengan 16 dibagi 1 tambah akar 3 sama dengan 16 dibagi 1 ditambah 1,73 sama dengan 16 dibagi 2,73. Maka hasilnya sama dengan 5,86 km. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi lokasi titik henti antara kota Seruan Boyolali yang diukur dari kota Seruan adalah 5,8 km. Sedangkan dari kota Boyolali 16 dikurangi 5,86 km. Maka hasilnya ialah 10,14.
tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.